bendung gerak ini dibangun bukan hanya untuk mengendalikan banjir sebenarnya, tapi bendung gerak ini dibangun untuk jadi air di bendung kemudian disedot dan dialirkan ke dalam dasar bumi. Selamat pagi buta, selamat libur panjang. Buat bapak-bapak yang belum pernah touring ke kilometer 0, touringnya cuma di deket rumah tapi bawa side bag lengkap biar dikira touring jauh. Semalaman hujan deras, Bojonegoro yang terkenal panas berkabut. Serasa di puncak. Bojonegoro berkabut, padet pol total. Kok iso ya? Sewangare. Ini jelas gak kebagian sunrise iki. Tapi momen iki luwih langka. Dari grup WhatsApp touring yang isinya sekitar 1000 orang itu, hari ini kita dapat konfirmasi dari 3 temen buat touring tanpa tujuan yang pasti. Ini sekitar jam 6 pagi dan seluruh kota masih diselimuti kabut. Hari ini yang berangkat ada saya dan Om Subhan pakai Ronin, dan ada Tejo pakai W175. Nggak ada rencana kemana-kemananya, tapi hari ini yang jelas targetnya adalah dapat tempat sarapan baru, dapat 1 bukit. Kalau sunrise jelas kami ikhlas hilang karena lagi berkabut. Oke, sampai juga di tempat yang pertama, tempat sarapan. Sebelum itu kita lihat dulu angkasa raya sebelum kabutnya bener-bener hilang. Weh, drone. Aduh, untung bisa dikendalikan. Drone-nya sempat ditabrak burung. Memang burung-burung kurang ajar. Burungku. Ini ada di Tuban. Kita coba ikut-ikutan jadi FOMO, sarapan di warung viral. Ini belum ada jam 7 pagi, coba lihat, ramenya. Padahal ini cuma jualan lontong sayur tok doang, lontong sayur doang tok.
Ya ada lontong kecap ruame. Warung viral. Nah, kini mangan nang ngarepe ae timbang antri. Lontong sayur, iwak pindang. Berarti kalau bagi hasil resiko dibagi dua. Oh, perbankannya nggak dirugikan. Ini berempat yang pakai intercom cuman saya sama Nafi. Nggak mungkin juga saya ngajak Nafi yang cewek itu buat ngomongin motor. Ini malah random, malah diskusi soal skripsinya dia tentang bank syariah. Investasikan kemana pemilik dana harus tahu dong. Kalau di bank konvensional kan enggak ya. Jadi memang kontur Tuban tuh yang berbatasan dengan Bojonegoro dia perbukitan kapur. Nah ini menarik nih, rute cross country yang asik lah. Kita akan coba ke namanya Kelumpit. Kelumpit itu saya nggak ngerti apa, kalau nggak salah itu air terjun atau apa. Kelumpit itu apa, Bio? Kelumpit itu tempat apa? Kalah. Terus setelah itu kita akan ke Prataan. Jadi ada satu fenomena geologi air panas. Padahal kita nggak punya gunung berapi, tapi ada sumber air panas namanya Prataan. Juga kalau nggak salah di sini ada tempat terapi untuk penderita kusta, kalau nggak salah kusta atau gangguan jiwa gitu. Selamat datang di Puncak Rengit, Desa Ngereceng, Kecamatan Gerabagan, Kabupaten Tuban. Jadi kita nggak jadi ke Klumpit, saya salah paham tadi. Ini di sini ada makam Mbah Sodiko. Jadi dia dikenal sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Beberapa sumber menyebutkan beliau adalah santri kesayangan Sunan Bejagung. Makam ini ada di atas bukit, namanya Puncak Rengit, ketinggiannya sekitar 640 meter di atas permukaan laut. Dari puncak, kita bisa menikmati hamparan pemandangan desa dan matahari terbit dan terbenam dari sisi barat dan timur. Cakepnya. Itu di atas tuh rupanya ada tower lagi. Ya tower kan selalu ditaruh di titik tertinggi ya. Lumayan di sini nih. Memang nanjaknya pada tinggal berapa puluh meter terakhir tuh nanjaknya ekstrim. Untuk motor ya nanjaknya ekstrim. Tapi orang sini biasa aja naik matic gitu. Parkirannya cukup. Ya cukup untuk motor ya. Terus ada warung-warung begitu menghadap ke ke view-nya masing-masing di barat, di sisi utara dan selatannya. Memang sampai saya drone tak naikin nggak kelihatan, belum. Oh itu tuh kelihatan lautnya Tuban di ujung cakrawalanya.
Oke, Tejo balik ngantuk. Sekarang kita ke Perataan. Ini harusnya 38 menit dari sini. Tadi di sejarah Rengit disebut Sunan Bejagung. Jadi Sunan Bejagung itu merujuk pada dua tokoh penyebar agama Islam di daerah Tuban. Ada Sunan Bejagung Lor dan Sunan Bejagung Kidul. Sunan Bejagung Lor punya nama asli Sayyid Abdullah Asy'ari. Beliau adalah saudara dari Ibrahim Asmorokonti, ayah dari Sunan Ampel dan kakek dari Sunan Bonang, serta putra dari Sayyid Jamaluddin Al-Husaini atau Sayyid Jamadil Kubro. Makamnya ada sekitar 2 kilo ke selatan dari pusat kota Tuban di desa Bejagung. Sunan Bejagung Kidul dipercaya sebagai menantu dari Sunan Bejagung Lor. Makamnya juga ada di desa Bejagung. Keduanya dikenal sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah Tuban sebelum era Wali Songo. Masyarakat setempat menghormati keduanya sebagai waliullah. Dan yang kita lihat tadi adalah murid dari Sunan Bejagung. Sekarang kita ada di Perataan, Kabupaten Tuban. Ini fenomena alam sumber air panas di daerah yang tidak ada gunung berapi. Jadi di sini ada kolam renang untuk anak-anak kecil dan perangkat pendukungnya lah ya. Ada live musik, warung-warung dan sebagainya, dan ada bilik-bilik seperti ini yang dipakai orang untuk berendam air panas. Di sini ada tulisan maksimal berendam kira-kira 10 menit. Kalau merasa pusing karena bau belerang ya sebaiknya keluar. Kita coba dulu. Jadi ini ada 2 keran air ya. Yang ini yang lagi saya putar nih keluar air panas. Panas, memang panas. Panas sekali kalau dibandingkan dengan yang ada di Cangar ya, dengan yang ada di Batu gitu. Dan ini bau belerangnya kuat sekali. Nah sebelahnya itu air dingin untuk ngimbangin panasnya tadi. Jadi mirip water heater gitu maunya. Nah ini saya perhatikan ini memang terlihat kotor ya, tapi itu karena rendemen dari residu dari belerang itu. Jadi sampai di kamar mandi umum pun itu sisa-sisa belerang tuh nempel-nempel dinding dan di mana-mana tuh. Jadi kesannya kotor. Tapi ya memang karena kandungan belerangnya tinggi. Ini air dingin ini untuk ngimbangin itu. Tapi ya ini salah so Nggih. Berarti kudune pun kedahe pun ketiga nih. nggih penting lho. Oke, cukup. Saya nggak kuat lama-lama di sana karena bau belerangnya menyengat. Kita lanjutkan perjalanan berikutnya menuju kembali ke Bojonegoro, ke Ngringin Rejo atau di desa wisata agrowisata Blimbing. Sekarang kita kembali ke arah Bojonegoro. Ini jadi Tuban dan Bojonegoro itu punya konfigurasi alami yang mirip, yang sama ya, bisa dikatakan similar gitu. Hutan jati, batu kapur, terus fenomena geologisnya juga mirip, kecuali mungkin bicara air panas. Jadi kalau ini tadi ke Perataan tuh kan kuat sekali belerangnya, aroma belerang.
Kalau di Bojonegoro ada namanya Banyu Kuning, itu airnya nggak panas, cenderung dingin. Panas itu karena kena matahari. Kalau ini tadi literally air panas, seperti onsen pada umumnya. Cuman kalau dibanding dengan yang ada di Malang, di di Cangar itu atau Pacet, dia aroma belerangnya kuat sekali. Nah, kalau yang di Banyu Kuning itu airnya cenderung dingin, panas karena kena matahari. Dan kalau tadi kan kelihatan tuh belerang tuh warnanya putih, kalau yang di sana cenderung kuning kecoklatan, karena konfigurasinya sebenarnya adalah bukan belerang tapi breksi andesit, besi yang secara alami kalau nggak salah dia waktu mudanya, batunya muda itu bentuknya warnanya kuning kecoklatan. Ketika sudah jadi batu yang tua, dia berwarna keabu-abuan seperti umumnya batu kali. Bojonegoro itu lihat kanan kiri, jadi kita ada hamparan luas padi. Jadi Bojonegoro itu adalah sempat jadi penghasil padi nomor 3 nasional ke Jawa Timur gitu. Jadi memang hamparan pertaniannya lebih luas daripada hamparan hunian. Ini salah satu lumbung padi nasional. Perhatikan, sekalipun Bojonegoro adalah penghasil padi dan salah satu yang terbesar di Indonesia, lumbung padi nasional, tapi petani itu bukan satu pilihan bagi masyarakat untuk untuk bekerja gitu ya. Jadi petani di sini bisa kelihatan petaninya tua-tua. Saya pernah melakukan riset dan saya tidak menemukan petani itu di bawah umur 45 even 40 tahun gitu ya. Jadi memang masa depan pertanian kita itu di ujung tanduk. Apalagi sudah ada seperti ini kombi udah pakai mesin gitu ya. Satu hal itu kabar baik, tapi ini berarti memutus mata rantai pekerjaan. Salah satunya adalah dari buruh panen. Nah, ini kita ada di galeri Bengawan. Di dalamnya ada kapal kuno yang ditemukan di Bengawan Solo. Belum pernah ada banjir yang segede pada tahun 2007 kalau saya nggak salah. Tapi di lain sisi informasinya, Bendung Gerak ini dibangun bukan hanya untuk mengendalikan banjir sebenarnya, tapi Bendung Gerak ini dibangun untuk jadi air dibendung, kemudian disedot dan dialirkan ke dalam dasar bumi untuk menggantikan minyak yang sudah disedot. Jadi ketika digayam di titik yang ada di sebelah sebelah utara, begitu sebelah utaranya Bojonegoro ini, sebelah utara dari titik ini dilakukan penyedotan minyak besar-besaran, maka kemudian untuk menghindari
kekosongan di dalam rongga bumi, maka dia diisi lagi dengan air yang salah satunya dibendung dari Bendung Gerak ini, jadi dari Bengawan Solo. Ini ada pipa air yang kemudian mengalir ke sana. Apa Pak? Jenenge Pak? Gode pelu. Gode pelu. Sego lodeh tempe loro. Tempe telu. Mari ngono ngedrun sambil kita tungguin orang menuju ke titik berikutnya. Ini saya mau review motornya Om Subhan karena beliau mau balik. Jadi ini Ronin tipe S. Jadi satu tipe di bawah TD seperti punya saya. Bedanya ini cuman single tone. Terus shockbreakernya warna hitam. ABS-nya cuma ada di depan, tidak ada di belakang, dan nggak ada built-in GPS. Bukan built-in, GPS-nya nggak bisa nampil di layar, jadi turn on turn seperti Royal Enfield wannabe. Nah, di Om Subhan ini, di tipenya yang motor Om Subhan ini, persoalannya itu dulu seringkali joknya rembes, dan di Om Subhan ini sudah 3 kali apa dia lapisin jok, kalau nggak salah malah ini ditumpuk, jadi ada 3 layer pelapis jok di situ supaya nggak rembes. Nah ini Om Subhan ini super kreatif ya. Jadi ini motor di all black, logo TVS dihilangkan, semua yang berbau TVS dihilangkan. Terus ini perhatikan side backnya, itu dia bikin sendiri tuh. Dia ngemal dari dulu saya punya side back Eiger, dipinjem timbal, terus dia bikin sendiri pakai busa hati, terus dikasih apa namanya, lapisan MB-Tech, termasuk box top box yang ada di belakang ini dilapis juga dengan MB-Tech. Telaten sekali ini orang. Nah, itu spion yang dipakai itu spion TVS XL atau apa ya, TVS yang matic bentuknya cup itu. Beliau punya, saking cintanya ke TVS, beliau punya 3 TVS. Di titik terakhir ini kita akan menyusuri Bengawan Solo. Kita cari titik pandang yang bisa melihat Bengawan Solo dengan jelas. Jadi Bojonegoro itu dilalui oleh bagian hilir dari Sungai Bengawan Solo sebelum akhirnya bermuara di Laut Jawa. Bengawan Solo sendiri merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang sekitar 600 km. Sungai besar yang lain adalah Brantas dan Sungai Citarum. Dari titik pengamatan ini tiba-tiba saya membayangkan ada seorang tua bijaksana bercerita. Sungai seperti urat nadi desa kita. Dulu kakekmu bercerita sebelum jalanan ramai seperti sekarang. Bengawan Solo adalah jalan utama. Perahu-perahu membawa hasil panen, barang dagangan, bahkan cerita dari desa ke desa. Airnya menyuburkan sawah-sawah kita, sehingga kita bisa menanam padi dan tembakau. Dulu saat kemarau panjang, sungai inilah yang tetap memberikan kehidupan. Anak-anak bermain di tepiannya, ibu-ibu mencuci, dan para nelayan mencari rezeki.
Ada cerita tentang penunggu sungai, makhluk halus yang menjaga keseimbangan alam. Orang-orang tua dulu berpesan agar kita selalu menghormati sungai, tidak membuang sampah sembarangan, agar penunggunya tidak marah. Sungai ini punya karakternya sendiri, kadang tenang, kadang meluap saat hujan deras. Itu bukan marah, tapi caranya membersihkan diri, mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan di sekitarnya.